karena popularitas Netanyahu turun, dia butuh menaikkan popularitas lagi. Kalau enggak dia kalah. Caranya gimana? Ya caranya melakukan kebrutalan lebih keras lagi untuk menyenangkan audiens domestik. Israel ini sedang mengalami setback diplomatik, gitu ya, di berbagai negara yang secara tradisional itu adalah mitranya. Itu popularitasnya turun, anjlok. Dia butuh kemenangan diplomatik. Kemenangan diplomatik yang paling dia inginkan adalah normalisasi dengan negara-negara yang secara simbolik itu penting karena jumlah populasi muslimnya besar. Arab Saudi udah. Makanya kemudian kita lihat kemarin Amerika Serikat sama Saudi kan habis menyepakati kesepakatan nuklir damai itu. Terus Israel protes, akhirnya kemudian Trump ngomong, ya tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Arab Saudi normalisasi dengan Israel, gabung di Abraham Accord. Sasaran berikutnya yang lain adalah Indonesia. Jadi ada operasi khusus dari Zionis untuk menyerang orang Yahudi sendiri. Ada satu peristiwa namanya Levant Affair. Jadi ketika, kalau sekarang kan kita semua ramai soal Hormuz ya. Jadi selain Hormuz itu ada choke points lain yang penting namanya Terusan Suez. Terusan Suez itu dulu kan dikuasai Inggris, karena Inggris dulu menjajah Mesir kan. Tapi setelah kemudian Mesir merdeka, kemudian jadi republik, kemudian Nasir yang Arabis dan karismatik itu menang. Nasir mau menasionalisasi Terusan Suez. Nah karena Nasir menasionalisasi Terusan Suez, Amerika Serikat waktu itu lagi perang dingin. Dia takut kalau Terusan Suez nggak dikasih ke Mesir, nanti Mesir mendekat kepada Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat kemudian memilih, udah dah kasih aja ke Mesir, biarin aja Mesir menasionalisasi Terusan Suez. Tapi Israel takut kalau Mesir menasionalisasi Terusan Suez, Israel posisinya melemah karena Mesir waktu itu masih sangat keras terhadap Israel gitu ya, dan Terusan Suez ini adalah jalur perdagangan yang sangat penting. Apa yang dilakukan Israel? Israel kemudian mengirimkan Mossad untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Dia ngebomin fasilitas-fasilitasnya Inggris dan Amerika, tapi nggak pakai bendera Israel. Ngebominnya pakai bendera siapa? Mesir. Dia pura-pura pakai bendera gerakan Islam, namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood gitu ya. Jadi tapi kemudian sama intelijen Mesir ketahuan, makanya jadi skandal di Israel karena ketahuan tadi. Jadi ketangkep 6 orang. Terus ketahuan skenarionya Israel tadi. Amerika Serikat marah dong, Inggris marah dong, lah ternyata yang ngebomin gue lu gitu. Hubungannya sempat memburuk. Tapi karena hubungan memburuk itu, Israel kemudian sadar bahwa dukungan Amerika Serikat ini nggak selalu ada gitu. Karena itu kemudian dia membuat lembaga lobby di Amerika Serikat untuk kemudian bayarin politisi-politisi. Inilah yang kemudian nanti jadi IPAC. Itu gara-gara tadi blunder Levant Affair, tapi malah jadi kemudian bisa capture politik Amerika Serikat hari ini. Tapi IPAC sekarang kan juga lagi menghadapi badai di Amerika Serikat. Kandidatnya IPAC kan sekarang jadi liability. Ada track IPAC di Amerika Serikat tuh. Jadi ini misalnya apa di Michigan, ini kan ada kandidat yang didukung IPAC dan ada kandidat yang nggak didukung IPAC. Ini popularitasnya lagi tinggi yang tidak dibayar IPAC gitu. Jadi malah kalau nggak dibayar IPAC disupport orang. Sekarang makanya momentumnya di Amerika Serikat ini sedang jelek untuk Israel. Makanya dia butuh kan nakut-nakutin lagi. Cara nakut-nakutin, cara mendapatkan dukungan lagi gimana? Bikin teror. Bikin ini loh, orang Islam teroris loh. Gitu. Perlu. Makanya kita belum tentu salah juga, tetapi jangan lugu-lugu amat gitu. Belum tentu itu tuduhan palsu, iya, tapi jangan lugu-lugu amat gitu kan. Jangan main nyerah-nyerahin aja gitu ya. Iya, jadi nah ini yang kemudian sebenarnya yang dimintakan sederhana, transparansi. Berikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan. Pastikan bahwa kita tidak melakukan refoulement gitu ya, sesuai dengan prinsip non-refoulement dari hukum internasional. Jadi kan semuanya yang diminta itu semuanya adalah taat pada konstitusi dan taat pada hukum internasional. Sesederhana itu gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat seperti
terlalu nurut ya berarti ya sebenarnya. Ya, kita nggak tahu apakah ini karena sangat percaya gitu, sehingga ini kelihatan ini atau lugu atau apa. Ini kan yang kemudian kami minta penjelasan. Ini yang kemudian masyarakat sipil minta penjelasan. Kenapa? Seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jawabannya jangan itu bukan ulama. Kalau ulama nggak ulama itu manusia. Bukan urusan, maksudnya bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah ini ada orang-orang yang sangat sering menjadi korban tuduhan, dituduh oleh orang-orang yang sangat sering punya track record menuduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang sangat sensitif, yang punya konsekuensi yang sangat besar gitu loh. Harus hati-hati dulu dong. Gitu. Jadi sesederhana itu, kita juga nggak nuduh orang-orang di MUI atau orang ormas-ormas atau NGO-NGO ini juga nggak menuduh pemerintah apa gitu ya. Justru karena kita percaya pada konstitusi, kita berharap pemerintah mengikuti konstitusi. Kita berharap pemerintah melihat konteks yang besar, pemerintah mengikuti prinsip non-refoulement. Kan harapannya sebenarnya itu. Berarti kalau sekarang pemerintah nih agak tidak sesuai dengan, kalau kita lihat ya tadi prosedurnya kan kok terlalu cepat dan tidak melihat konteks yang lebih besar. Apalagi masalahnya adalah Palestina ini sekarang sedang berada di dalam kondisi emergency gitu, kalau kita lihat. Jadi masa iya kan unik banget gitu ya. Tepi barat ini sedang diserang oleh para pemukim ilegal yang didukung oleh tentara Israel, oleh IDF, IOF. Yang kita dengar misalnya bagaimana mereka datang ke kampung-kampung, bakar masjid, bakar gereja. Bahkan ada gereja yang hampir 100% Kristen, gereja Nakura, kampung Nakura ini juga diserang oleh Israel gitu kan, oleh nggak pandang bulu deh. Nggak pandang bulu gitu ya. Jadi memang kalau kita baca tulisannya Anthony Lowenstein, ini penulis Palestine Laboratory, wartawan, orang Yahudi juga, tapi dia sangat kritis pada Israel. Dia nulis buku Palestine Laboratory. Dia mengatakan ya tujuan akhir Israel itu adalah tanah Palestina yang nggak ada orang Palestinanya gitu. Jadi makanya kemudian sekarang kita melihat akselerasi genosida tidak hanya di Gaza, tetapi juga di tepi barat gitu. Jadi dalam situasi yang kayak gitu, Indonesia malah kok nangkap orang Palestina. Ini kan mengirimkan pesan yang sangat kuat ya, sangat jelek juga gitu kan di dalam situasi seperti itu. Dan kita lihat sampai sekarang kekerasan di tepi barat ini kan masih terus berlangsung. Di Gaza juga tiap hari masih ada pembunuhan. Saya kira kemudian menjadi penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan dia sebenarnya di pihak siapa. Apakah dia di pihak hukum internasional, apakah dia di pihak kemanusiaan, apakah dia di pihak konstitusi, atau justru tutup mata. Jelas IDF misalnya melakukan genosida di Gaza, tapi ada IDF bisa bikin villa di Bali misalnya. Itu kan sementara ada orang Palestina malah diekstradisi. Ini kan kontras yang menurut kita mungkin tidak pas ya, apalagi di negara yang mengatakan menentang penjajahan dan Pancasilanya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu loh. Nah, jadi kalau Indonesia harus membuktikan sekarang apa yang Indonesia lakukan untuk menghentikan kekerasan di tepi barat hari ini. Ini masih berlangsung dan akan semakin keras. Kenapa? Karena beberapa hal ya, terutama karena politik dalam negeri Israel hari ini. Ini Juli ini parlemen Israel, Knesset, itu dibubarkan, dissolve. Kemudian mereka akan ada snap election nanti bulan Oktober. Dan kalau dilihat di polling, popularitas Netanyahu itu lagi turun, anjlok. Turun sekarang? Turun karena sebenarnya kalau dilihat secara strategik, dia dilihat tidak menang di berbagai tempat. Netanyahu itu menjual dirinya sebagai orang kuat yang bisa menghabisi semua ancaman untuk Israel. Makanya kan dia
mencoba menghabisi Hamas di profile brandingnya. Gaza. Dia kemudian mencoba menghabisi Hizbullah di Lebanon dan menguasai wilayah Lebanon. Dan dia mencoba menyerang Iran dengan menyeret Amerika Serikat. Ternyata kan tidak berjalan sesuai rencana. Di 3 front ini, walaupun Israel bisa menghancurkan dan membunuh banyak orang, ratusan ribu orang kalau dihitung, termasuk juga dampak tidak langsungnya, tetapi secara strategik Israel belum menang. Karena di Gaza saja Hamasnya masih ada, walaupun pemerintah atau pengelola urusan-urusan sipilnya sudah diserahkan, gitu ya. Tetapi Hamasnya masih ada, masih nggak mau menyerahkan senjata, masih punya terowongan-terowongan, gitu kan. Kemudian di Lebanon, Hizbullah juga masih ada. Di Iran, Irannya malah kelihatan lebih kuat sekarang, gitu. Jadi ini membuat popularitas Netanyahu turun. Karena popularitas Netanyahu turun, dia butuh menaikkan popularitas lagi. Kalau enggak dia kalah. Caranya gimana? Ya caranya melakukan kebrutalan lebih keras lagi untuk menyenangkan audiens domestik. Kan biasa ya orang melakukan, misalnya orang yang kalah di luar itu di dalam KDRT. Itu kan banyak yang begitu. Kayak gitu juga gitu. Jadi Netanyahu di luar mentok, kesannya menang di dalam. Di dalam dia harus memunculkan kesan dia orang kuat. Caranya gimana? Mukulin yang nggak bisa terlalu banyak balas. Orang-orang yang di tepi barat, yang di Gaza, Lebanon juga jadi sasaran kekerasan tadi, gitu loh. Jadi kita menyaksikan trennya memang ini kekerasannya makin ekstrim, makin meningkat karena kondisi politik domestik tadi. Kalau Indonesia misalnya, Netanyahu datang Indonesia tuh, kita tuh nangkap gak? Secara hukum internasionalnya, kan kita anggota PBB yang support Palestina. Ya, tapi Indonesia memang bukan anggota ICC. Indonesia bukan anggota ICC. Jadi Indonesia tidak punya kewajiban misalnya untuk menangkap berdasarkan arrest warrant. Tetapi Indonesia itu kan punya sistem hukum nasional sendiri. Dan di sistem hukum nasional kita itu kan ada daftar-daftar kejahatan terhadap hak asasi manusia juga yang itu juga bisa berlaku kepada orang-orang seperti Netanyahu. Jadi bisa juga seharusnya ditangkap berdasarkan sistem hukum nasional kita. Ya tapi Netanyahu kan semoga nggak kesini gitu ya. Atau malah sebaiknya kesini aja ya. Tangkap aja gitu. Pasti rame banget itu ya. Dan gak seksi juga buat dia. Di Indonesia ngapain gitu kan. Justru Indonesia itu seksi sekali bagi dia. Tapi kalau dia nggak datang, tapi sangat seksi untuk Israel karena tadi Israel ini sedang mengalami setback diplomatik, gitu ya. Di berbagai negara yang secara tradisional itu adalah mitranya, itu popularitasnya turun, anjlok. Dia butuh kemenangan diplomatik. Kemenangan diplomatik yang paling dia inginkan adalah normalisasi dengan negara-negara yang secara simbolik itu penting karena jumlah populasi muslimnya besar. Arab Saudi udah. Makanya kemudian kita lihat kemarin Amerika Serikat sama Saudi kan habis menyepakati kesepakatan nuklir damai itu. Terus Israel protes, akhirnya kemudian Trump ngomong ya tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Arab Saudi normalisasi dengan Israel, gabung di Abraham Accord. Sasaran berikutnya yang lain adalah Indonesia. Ini kan sudah sejak lama Indonesia ini menjadi sasaran bagi normalisasi, upaya normalisasi kan. Makanya kita melihat dulu pas Trump sesi pertama, ya dia kan menawarkan banyak investasi ke Indonesia dengan syarat Indonesia gabung Abraham Accord. Ya walaupun janji Trump itu kan nggak bisa dipegang, nanti udah normalisasi nggak dapat apa-apa. Iya betul. Terus kita juga melihat ada upaya-upaya misalnya untuk melakukan kampanye hubungan dengan Israel tadi. Kita sering lihat tuh ada orang-orang yang kemudian mendapatkan grant, dana gitu kan ya, untuk kemudian pergi ke Israel untuk program toleransi beragama gitu ya. Untuk program yang gitu-gitu gitu. Relate ini nih. Saya pernah ada pernah ditawari. Bukan. Ada imam Inggris. Saya nggak perlu sebut nama ya.
Nah, ustadz tersebut kemudian datang ke Indonesia. Waktu itu kan, tiba-tiba ada di Indonesia nih, ada di daerah pusat sana Mangga Besar. Saya ada di Indonesia, di Mangga Besar. Saya kenalnya cuma di IG aja kan. Tiba-tiba di DM saya sedang ada di Indonesia. Wah, saya jabanin ketemu gitu. Sampai kemudian ya sambil konten bareng ada di salah satu episode saya itu, saya nggak sebut nama ya. Nah, kemudian ketika bercerita, saya tanya sama dia, agenda kamu apa ke Indonesia nih? Karena saya nggak lihat posternya di sini Jakarta. Enggak, ada agenda saya di Bandung kata dia gitu. Oh gitu. Perlu saya antar nggak ke Bandung? Nggak perlu. Udah ada tim jemputan gitu. Acaranya di mana? Ada posternya kan mestinya kan? Nggak tahu, saya cuma diundang aja, nanti saya infokan ketika ke Bali. Oke. Pas beliau kembali, mau kembali ke negaranya. Kita udah ngobrol deh tuh kan, dia mau ke bandara kan. Kamu kenal Habib ini? Kenal. Yang ini? Kenal. Oke. Ustadz ini kenal? Kenal. Iya kenal. Gitu. Oh. Kemarin kami berdiskusi sama si Anu. Oh gitu. Acara apa sih? Gitu kan. Kamu tahu. Jadi kemarin tuh saya diundang oleh yang mengundang saya ke Indonesia itu salah seorang mantan duta besar Indonesia. Gitu di situ. Nah, kenapa saya baru tahu kenapa tidak boleh diketahui oleh warga Indonesia? Karena sangat sensitif. Banyak rebai Yahudi yang juga datang ke situ. Jadi di Bandung itu acaranya sebenarnya kayak liburan tapi meeting. Indonesia ada perwakilan Islamnya, ada Habib Anu disebutnya nama dia. Pemuka Indo, pemuka, nah pokoknya negara lain lah gitu kan. Nah, diskusinya baik sih untuk toleransi kebersamaan katanya. Nah, ini membahas mengenai Abraham Accord. Tuh, saya langsung, wah, yang benar gitu. Iya. Cuma saya bilang sama mereka sih, kalau dalam Islam tuh ya kalian beragama aja nggak akan diganggu. Tapi kita untuk mengikuti jalan kalian itu nggak boleh dalam agama saya. Dia bilang begitu. Jadi dia sepolos itu aja sih sebetulnya. Iya. Nah, tapi terus ada program untuk sama-sama saling tinggal nanti, gitu kan? Dibilang, ceritanya nanti ada program gini, program komunikasi beragama segala macam, toleransi. Oh begitu ya? Iya. Terus dia balik, wah. Setelah itu saya mikir, wah kenapa nggak boleh dikasih tahu rahasia ternyata dilakukan di Indonesia dan programnya ada di sini. Begitu. Sampai sekarang belum dipublish itu. Tapi memang perlu dipisahkan sih sebenarnya antara program-program toleransi yang beneran, misalnya untuk mendorong toleransi dengan program-program untuk membangun hubungan dengan Israel yang mengatasnamakan toleransi. Mungkin. Gitu kan? Jadi karena ini penting karena kayak sebenarnya orang-orang Palestina itu kan nggak ada masalah sama orang Yahudi. Iya. Kalau kita baca literatur bahkan dari orang-orang Yahudi sendiri ya, dari Don Peretz, orang-orang seperti sejarawan baru Israel gitu ya. Mereka mencatat bahwa hubungan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Islam di Palestina sebelum kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa yang punya motivasi politik yaitu Zionisme, itu hubungan mereka sebenarnya sebelumnya baik-baik aja gitu. Dan orang Yahudi itu udah ada di situ lama gitu. Bahkan kalau kita lihat orang Yahudi itu kan ada macam-macam. Ada Yahudi Ashkenazi, orang-orang Yahudi di Eropa, ada orang-orang Yahudi Sephardim. Ini orang-orang Yahudi yang tadinya di wilayah Spanyol ya, semenanjung Iberia, yang ketika Reconquista kemudian diselamatkan ke wilayah dunia Islam. Kemudian ada orang-orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Arab. Jadi mereka tinggal ratusan ribuan tahun sama orang-orang Arab. Suku Semit asli nih ya? Ya mereka lebih dekat kepada genetik Semit yang aslinya gitu, bukan Ashkenazi. Orang-orang Ashkenazinya tadi. Nah kalau kita lihat orang-orang yang yang Mizrahi ini awalnya justru mereka nggak ada hubungan yang terlalu jelek dengan orang-orang Islam atau orang-orang Arab lainnya gitu kan. Avi Shlaim misalnya. Avi Shlaim ini jadi sejarawan tadi yang tadi saya sebut. Dia dari Irak kalau nggak salah ya. Dan dia cerita ya keluarganya sebenarnya dulu hidupnya santai-santai aja sebelum ada proyek Zionisme. Bahkan
dia cerita orang-orang Israel, orang-orang Yahudi Arab ini itu kemudian menjadi sasaran dari kekerasan dari Mossad, pemboman dari Mossad, untuk nakut-nakutin mereka supaya pergi ke Israel. Jadi ada operasi khusus dari Zionis untuk menyerang orang Yahudi sendiri, supaya mereka mau pergi ke Israel untuk menyukseskan program melakukan rekayasa demografis di Israel supaya orang Yahudinya kemudian menjadi mayoritas. Jadi memang penting untuk memisahkan antara Yahudi sebagai agama, sebagai etnisitas, dengan Zionisme, yaitu ideologi politik yang percaya supremasi Yahudi di dalam sebuah negara di tanah yang dijanjikan tadi. Ini dua hal yang kemudian penting untuk dipisahkan gitu. Jadi kalau saya personally, kalau misalnya ada Rebai atau ada program sama Rebai itu oke aja lah gitu ya. Yang bermasalah kalau itu adalah cover bagi kemudian hubungan dengan Israel. Dan ini misleading karena problemnya itu bukan orang Palestina nggak toleran, bukan orang Islam nggak toleran, kemudian harus diajarin toleransi. Problemnya adalah ada ketidakadilan, ada perampasan, ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan atas dasar ideologi supremasi Yahudi. Gitu loh. Jadi ini penting kemudian untuk kemudian jadi clear gitu ya. Jangan sampai kemudian salah persepsi ya. Iya, jadi ya tadi, tapi penting untuk kemudian ditulis. Yang saya tahu memang kemudian ada banyak program-program yang kemudian menyaru sebagai toleransi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lihat yang ormas-ormas yang diundang, yang sering diundang kan ada yang foto-foto itu yang nyanyi-nyanyi tentang perdamaian. Iya, tahu ada videonya. Nah, itu kan covernya perdamaian, tapi itu lokasi nyanyi-nyanyinya itu didirikan di atas kuburan orang-orang Palestina yang dibantai pas Nakbah. Jadi setelah Nakbah itu mereka menutupi Nakbah itu dengan membangun misalnya museum-museum, monumen, terus reforestasi, jadi ditaruh seakan-akan hutan lindung gitu. Termasuk juga ada resort pantai. Jadi ini cover up aja ya? Iya, cover up gitu. Makanya dicek aja gitu kalau ada yang mendapatkan undangan itu jangan lugu-lugu amat lah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ngumpulnya temanya toleransi padahal ada nitip narasi gitu loh. Ya, kalau toleransi beneran nggak ada masalah. Tapi kalau toleransi beneran, masa toleransi beneran dilakukan di atas tanah yang di situ terjadi kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan kemanusiaan ini juga masih terjadi sampai sekarang. Nyanyi-nyanyi perdamaian, nyanyi toleransi sambil bunuhin orang gitu ya kan nggak pas. Ya, gitu. Berarti toleransinya ya menurut standar mereka gitu kan jadi jatuhnya. Ya makanya ya itu jangan terjebak dengan yang begitu-begitu. Nah, narasi-narasi seperti itu ya. Ini kalau begitu kan tadi diingatkan sama Mas Sofwan kalau ada kemungkinan Israel sedang merencanakan 7 Oktober baru, alias mereka menyiapkan sebuah framing yang bisa jadi akan menjadi pembenaran atas serangan-serangan atau kejahatan-kejahatan berikutnya. Gitu. Jadi ada rencana mereka seolah-olah kelompok H ini akan melakukan teror ke 7 negara. Ya kan? Seolah-olah, belum ada bukti ya. Belum ada bukti, seolah-olah kelompok H merencanakan untuk melakukan teror atau juga mungkin pengoboman entah apalah ke 7 negara yang disasar. Kalau nggak salah di koran salah satu Indonesia ada. Kalau laporannya Counter Extremism Project itu di 7 negara Eropa. Eropa ya? Kalau menurut saya kenapa Eropa? Karena Israel is losing public opinion in Europe. Dia butuh nakut-nakutin orang. Nah, tapi di beberapa media itu ada Indonesia, ada juga Indonesia, Malaysia, ya mungkin juga. Atau mungkin ya narasi aja dari lempar gitu kan. Kalau seolah-olah ya mana yang ini aja gitu, mana yang keambil bisa aja. Bisa jadi gitu ya.
Saya kalau narasi di Eropa sih udah habis sih mereka kan. Mereka kan tipe-tipe kalau menurut saya adalah tipe-tipe kaum yang sangat butuh pencitraan kan. Iya. Ya hidupnya juga ada pencitraan gitu. Makanya semua produk-produk dari Zionis itu kebanyakan populer karena iklannya, pencitraannya jago banget. Iya. Gitu kan. Makanya ketika ikutan genocide habis tuh produk karena pencitraannya udah hilang kan gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang mereka mencoba lagi untuk mencoba naik dengan menginjak atau Islamofobia dengan suku atau agama tertentu yang lain, ini kan kelihatan sebuah pola yang mencoba didaur ulang gitu ya. Jadi kalau sampai benar ada narasi seperti itu, maka dunia juga sudah mulai tahu ya. Ini permainan lama ini, lagu lama kaset baru gitu seolah-olah kan jadi jatuhnya. Ini cuma pola-pola yang berulang aja gitu kan. Nah, apakah kemudian Indonesia akan ikut dalam permainan itu atau tidak mengizinkan hal-hal semacam itu, senista itu, Indonesia ikut tampil sebagai pensukses agenda itu? Kan sayang banget. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Tapi kalau secara aslinya bukti itu mengarah bener apa enggak sih sebenarnya Mas? Soalnya gini yang saya dengar dari Bang Bizar kalau nggak salah. Awalnya adalah persengketaan nginep di Airbnb, gitu. Siapa namanya tadi? Majid ya? Saya Majid ya namanya. Abdul Karim Raid Mikdad. Ya, Raid Mikdad. Dia menyewa satu rumah ya di platform penyewaan rumah. Dalam waktu berapa ya? 2 minggu kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ada terjadi kerusakan di penyewaan tersebut, diklaim pada saat dia sudah kembali ke Jakarta. Nah, karena nggak ngerasa ngelakuin, dia nggak mau bayar. Nah, pihak Siprusnya mengancam akan memperkarakan ke polisi. Akhirnya diperkarakan, cerita ke polisi, polisi malah seperti mendapatkan objek. Seperti mendapatkan, nah ini yang kita cari nih, profil seperti ini kan. Gitu. Kalau detail-detail seperti itu, kita perlu memeriksa lagi karena macam-macam versinya kan. Yang menjadi concern utama adalah ini terjadi di dalam konteks yang lebih luas tadi, isolasi diplomatik Israel. Israel butuh membangun Islamofobia. Israel juga sedang membangun narasi terorisme. Kemudian kok tiba-tiba ada ini gitu loh. Jadi concern kita lebih pada tolong dong prosesnya yang transparan, buktinya bisa diuji, berikan ruang pembelaan untuk siapapun yang menjadi tersangka. Ini kan problemnya adalah prosedur ini itu tidak dilewati. Keluarganya nggak dikasih tahu, keluarganya nggak diberikan kesempatan untuk membela. Indonesia tidak berhati-hati untuk tidak melanggar prinsip non-refoulement gitu loh. Kalau soal bukti kejahatan dan macam-macam kan memang perlu penelitian tadi gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong versi yang benar yang mana karena memang itu ada otoritasnya sendiri. Tetapi kalau kita lihat gambar yang lebih besar, rasanya Indonesia kurang berhati-hati. Rasanya Indonesia sangat berisiko masuk ke dalam jebakan yang serius gitu. Ya ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Banyak yang kemudiannya tentunya warga Indonesia kan banyak yang pro-Palestine dan melihat hal ini sedih ya karena kok malah negara kita sih yang ngasih kan gitu. Sejauh ini posisi masih di Siprus berarti ya? Sejauh yang saya tahu ini. Di Siprus. Ya. Walaupun kalau mereka transfer juga ke Israel pun nggak ada yang tahu. Ya. Gitu. Nah kalau sekarang kan pemerintah juga bilang bahwa nggak akan diserahkan ke Israel. Ya. Dan juga memang secara faktanya juga belum ada tanda-tanda bahwa dia akan pindah ke Israel kan gitu. Tapi yang pasti memang benar kata Mas Sofwan bahwa Israel ini tipe negara yang butuh bahan untuk kemudian dijadikan pembenaran. Antara pembenaran melakukan hal genosid lagi atau membersihkan nama baik mereka gitu. Ini kalau kita lihat guys, kayak cobaan untuk warga Palestina ini gak berhenti-berhenti ya. Kemarin sempat hilang, dilupakan narasinya. Sibuk Piala Dunia, sibuk Gaza, sibuk perang Iran Amerika. Nah sekarang ini ternyata pemerintahan di Gaza sudah tidak dipegang oleh kelompok perjuangan hak gitu. Nah status ini apakah menguntungkan untuk Palestina, warga Gaza, atau
Justru dengan Israel, kan saya dengar Israelnya juga nggak suka, itu kenapa? Iya, ya ini sebenarnya sebuah pertaruhan strategik dari Hamas juga ya. Kenapa pertaruhan? Ya karena hasilnya masih tidak pasti, hasilnya masih uncertain. Sebenarnya kan tentu saja tujuan strategiknya adalah memindahkan tekanan dari Hamas ke Israel, karena Israel kan, oper bola nih berarti. Ya, karena Israel selama ini berdalih kenapa dia masih terus membunuh orang, kenapa dia masih nembakin orang, dia masih melakukan ekspansi penguasaan militernya di Gaza berlawanan dengan kesepakatan damai, kan yang disalahin terus Hamas. Karena Hamas masih berkuasa, karena Hamas alasannya itu terus karena Hamas nggak mau demilitarisasi, ini masih ini gitu ya. Padahal itu sendiri juga sebenarnya tetap melanggar perundingan. Tapi ya Hamas kemudian dengan menyerahkan pengelolaan urusan sipil kepada kelompok teknokrat yang kemudian disepakati, itu dia sedang lempar bola. Oke, kami mundur. Sekarang bolanya di Israel dong. Tapi nggak mundur benar-benar lepas gitu nggak kan? Masih mengamati kan? Ya kan, secara de facto ya Hamas adalah kekuatan politik yang dominan dan kekuatan bersenjata yang dominan. Jadi dia melepas, karena BOP itu duitnya nggak akan turun untuk rekonstruksi, bantuan nggak akan dikasih masuk. BOP ini masih BOP itu masih ada, tapi gajinya baru duitnya baru untuk gaji doang. Nggak ada untuk program-program. Terus bantuan-bantuan keamanan, bantuan-bantuan kemanusiaan itu alasannya nggak dikasih masuk. Wah, takut nanti diambil sama Hamas karena yang otoritasnya Hamas. Ya udah, kan Hamas tinggal ngomong. Sekarang otoritasnya bukan saya. Silahkan bantuannya masuk. Gitu. Belum masuk juga? Ya belum masuk juga. Israel kan ya cari alasan doang nyalain Hamas gitu loh. Tapi yang dilakukan Hamas adalah melemparkan bola tadi supaya orang tahu bahwa ini loh yang masalahnya itu bukan di kita, masalahnya itu di Israel gitu. Yang tidak mengikuti perjanjian itu namanya Israel, bukan kita gitu loh. Jadi itu adalah dampak yang diharapkan. Problemnya adalah kan dampaknya nggak selalu seperti yang direncanakan. Israel tutup mata aja, tetap bunuhin orang juga karena dia tahu selama Amerika Serikat masih dukung, ya nggak diapa-apain juga, paling di demo di mana-mana gitu. Jadi apakah ini hal yang positif atau hal yang negatif? Ya tadi mix ya. Dia memang bisa memberikan tekanan politik lebih kuat untuk Israel, tapi di sisi lain seberapa kuat tekanan politik ini gitu kepada Israel selama elit-elit di Amerika Serikat, elit di Eropa itu masih tunduk kepada keinginan Israel. Jadi rakyatnya makin marah, tapi masalahnya elit-elit ini nggak dengerin rakyatnya juga. Iya, terlihat seperti hampir seluruh dunia rakyatnya itu pro Palestina, elitnya pro Israel gitu. Kalau kita lihat sekarang seolah-olah kayak ada pemimpin yang lebih tinggi daripada Netanyahu. Seperti begitu rasanya gitu ya. Kayak Netanyahu kayak sebenarnya udah kehabisan bahan bakar, masih dipaksain perang gitu kan. Kayak kayak disuruh kamu tetap perang gitu, kayak gitu kan. Kayak Amerika juga seolah-olah cuma ngejalanin tugas. Tetap pengen perang, karena kalau Netanyahu nggak perang masuk penjara dia. Oh begitu. Sekarang kondisinya gimana sekarang di sana perpolitikannya? Ya tadi Netanyahu lagi turun soalnya, ya survei-survei terakhir kan turun. Jadi harusnya kalau Oktober nanti pemilu, Netanyahu kemungkinan kalah karena oposisinya ada Naftali Bennett. Problemnya adalah kelompok-kelompok oposisi ini nggak kalah jahatnya juga. Iya. Kalau penggantinya Naftali Bennett sih dan sama sih kayaknya. Iya, ini orang yang mengatakan bahwa saya pernah membunuh orang Arab dan nggak masalah tuh gitu. Iya. Jadi ya gimana, ini memilih penjahat aja gitu. Dan bahkan antar para penjahat ini berlomba untuk menyenangkan konstituennya tadi dengan melakukan kekerasan kepada orang-orang Palestina. Gitu. Jadi pahlawan gitu ya. Iya, dia ingin menunjukkan dia kuat. Ya, cara menunjukkan kuat apa? Ya dengan tidak semakin melanggar hukum itu kelihatan semakin
keren karena berarti tidak tunduk pada kekuatan di luar Israel gitu. Berarti nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Inilah perbedaannya anak bos. Nah ini bosnya siapa itu loh? Exactly, karena itu. Nah ini memang agak kompleks. Kalau menurut saya Israel ini sebenarnya dalam situasi yang sulit juga, gitu ya. Dia itu secara kapasitas dia hanya bisa bertahan kalau dia memiliki superioritas militer dan perlindungan diplomatik. Supremasi militer dan perlindungan diplomatik ini hanya bisa ada ketika ada dukungan Amerika Serikat 100% kepada Israel. Makanya Amerika Serikat itu bahkan dibuatkan undang-undang gitu ya, yang memastikan bahwa ada namanya quantitative military edge, bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa jual senjata yang kecanggihannya bisa mengancam superioritas militer Israel bahkan ke teman-temannya di Timur Tengah. Makanya ini sekarang lagi menarik karena Amerika Serikat lagi consider menjual F-35 ke Turki. Israel kan marah-marah. Kemudian Amerika Serikat kemarin tanda tangan kesepakatan nuklir damai dengan Saudi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa mungkin hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel itu juga sedang mengalami perubahan. Ya masih baik, masih ada kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya kepentingan mendukung Israel karena dua hal. Pertama, kepentingan imperialistik. Dengan ada Israel di situ, dia bisa memecah belah Timur Tengah dan membuat Timur Tengah terus bergantung pada Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, kepentingan politik domestik, karena di Amerika Serikat itu ada segmen-segmen di dalam Amerika Serikat yang menganggap dukungan pada Israel itu sebagai bagian dari akidah gitu. Sebagai bagian dari keimanan, keagamaan gitu. Ini hadis baru kali di mereka ya. Bukan, ini hadis, dan memang ini fenomena baru tidak di apa ya? Ini baru muncul di beberapa ratus terakhir menjelang mungkin di tahun abad ke-19 gitu ya. Ketika gagasan Zionisme ini kemudian muncul. Mereka misalnya sebagian segmen evangelis ini melihat bahwa berkumpulnya orang-orang Yahudi kembali di tanah suci itu adalah prasyarat untuk kemudian kedatangan kembali second coming dari Jesus Christ, dari the Messiah. Jadi mereka menganggap ini sebagai pemenuhan ramalan. Jadi, nah masalahnya ada segmen-segmen ini yang secara politik ini cukup signifikan di Amerika Serikat. Jadi banyak presiden di Amerika Serikat atau politisi di Amerika Serikat harus menyenangkan kelompok-kelompok radikal ekstremis ini. Ini bukan AIPAC, ini segmen Christian Zionist, Zionisme Kristen yang tadi menganggap bahwa berkumpulnya orang Yahudi di tanah suci tadi itu sebagai prasyarat kedatangan kedua sang Mesias.